Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir di Funchal Madeira, Portugal pada tanggal 5 Februari 1985. Terlahir dari pasangan José Diniz Aveiro dan Maria Dolores dos Santos Aveiro. Sang ibu menceritakan bahwa kondisi ekonomi yang terbatas membuat ayah dan ibu Cristiano tidak menginginkan kehadiran dia, sebab mereka sudah memiliki 3 orang anak. Ayah dan ibunya memutuskan aborsi, namun hal itu tidak terwujud dikarenakan dokter menolaknya. Cristiano Ronaldo sudah menunjukkan kecintaannya kepada sepak bola sejak kecil. Ketika berusia 2 tahun, ayah baptis Ronaldo, yakni Fernão Sousa, memberikan hadiah Natal berupa mobil-mobilan. Akan tetapi, hal yang terjadi justru di luar dugaan Fernão, yang saat itu berprofesi sebagai pesepak bola amatir. Perilaku menenteng-nenteng bola terus dilanjutkan Ronaldo ketika mulai bersekolah di usia 6 tahun. Ia bersekolah di Next Externato de São João da Ribeira. Ketika menjalani sekolah dasar, Ronaldo bukanlah anak yang malas, namun juga tidak terlalu kutu buku. Ia mengawali karir di tingkat junior, dimulai di tempat ayahnya bekerja sebagai kitman pada usia 7 tahun, di klub de football Andoria de Santo Antonio sampai usianya 10 tahun. Lalu di tahun yang sama, 1995 sampai 1997, ia menimba ilmu sepak bola dari klub Desportivo Nacional. Sampai akhirnya, melalui menjalani uji coba selama 3 hari, ia diterima di Akademi Sporting Club de Portugal dan dikontrak dengan bayaran 1.500 pound sterling. Lalu pada usia 14 tahun, Cristiano percaya ia memiliki kemampuan untuk bermain semi-profesional dan bersepakat dengan ibunya untuk menghentikan pendidikannya agar fokus sepenuhnya pada sepak bola. Di usia 16 tahun, Cristiano dipromosikan dari tim junior Sporting ke tim utama oleh manajer Laszlo Boloni, yang terkesan dengan caranya menggiring bola. Ia kemudian menjadi pemain pertama yang bermain untuk tim U16, U17, dan U18, serta tim B, juga tim utama klub dalam satu musim. Setahun kemudian, pada 29 September 2002, Ronaldo melakukan debutnya di Primeira Liga saat pertandingan melawan Braga, dan pada 7 Oktober, ia mencetak 2 gol ketika Sporting meraih kemenangan 3-0 atas Moreirense. Selama musim 2002-2003, manajer Liverpool Gerard Houllier membuang kesempatan untuk mengontrak Ronaldo. Sementara itu, manajer Arsene Wenger yang tertarik untuk mengontrak Ronaldo bertemu dengannya di markas Arsenal pada bulan November untuk membahas kemungkinan transfer. Manajer Manchester United Alex Ferguson sangat bertekad untuk segera mendapatkan Ronaldo dengan status permanen. Setelah dalam sebuah laga persahabatan peresmian Stadion José Alvalade pada bulan Agustus 2003, di mana saat itu Sporting mengalahkan United 3-1. Awalnya United berencana untuk mengontrak Ronaldo dan kemudian meminjamkannya kembali ke Sporting selama setahun. Namun, karena terkesan olehnya, para pemain United mendesak Ferguson untuk mengontraknya. Setelah pertandingan, Ferguson setuju untuk membayar Sporting sebesar 12,24 juta pound sterling. Harga yang cukup tinggi saat itu, namun Ferguson menganggapnya layak karena ia anggap sebagai salah satu pemain muda yang paling menarik yang pernah ia lihat. Dan akhirnya,
transfer itu pun terjadi. Cristiano meninggalkan Sporting dengan catatan tampil 2 kali bersama Sporting B dan total caps 31 laga dengan 5 gol bersama tim utama. Sebelum ia bermain untuk klub, Sir Alex Ferguson bertanya pada Cristiano, angka berapa nomor punggung yang diharapkannya? Cristiano Ronaldo menjawab 28, karena itu adalah nomor favoritnya. Namun Sir Alex Ferguson malah berkata tidak. Mulai sekarang, nomor punggungnya adalah 7. Sebuah beban yang berat untuk anak 18 tahun memakai nomor 7 di Manchester United. Karena penyandang nomor 7 secara turun-temurun adalah pemain legendaris yang membawa Manchester United ke puncak kejayaannya. Di musim perdananya bersama Manchester United, ia melakukan debutnya sebagai pemain pengganti dalam kemenangan kandang 4-0 atas Bolton Wanderers di Liga Premier pada 16 Agustus 2003. Di usia 18 tahun, di musim yang sama, Cristiano melakukan debut untuk timnas senior pada tanggal 20 Agustus 2003 melawan Kazakhstan. Dan gol pertama Cristiano di Manchester United dengan tendangan bebas dalam kemenangan 3-0 atas Portsmouth pada 1 November. Pada 15 November 2004, dalam kemenangan melawan Aston Villa, Ronaldo mencetak gol pembuka dan kemudian menerima kartu merah pertama dalam karirnya. Cristiano mengakhiri musim pertamanya di sepak bola Inggris dengan sebuah trofi, mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0 United atas Millwall di final Piala FA 2004. Musim berakhir, Cristiano menjalani event besar pertamanya bersama Portugal, yaitu Piala Eropa 2004 yang diselenggarakan di Portugal. Walaupun diawali dengan kekalahan dalam fase grup, Portugal sampai di final melawan tim yang sama pada awal turnamen, Yunani. Dan ternyata, hasilnya pun sama. Portugal kalah di final dan gagal juara untuk pertama kalinya. Pada awal 2005, Ronaldo memainkan 2 pertandingan terbaiknya di musim 2004-2005. Mencetak 1 gol dan 1 assist melawan Aston Villa dan mencetak 2 gol melawan rival Arsenal. Ronaldo memenangkan trofi keduanya di sepak bola Inggris, Piala Liga Inggris, setelah mencetak gol ketiga dalam kemenangan United 4-0 atas Wigan Athletic di final. Selama musim ketiganya di Inggris, Cristiano terlibat dalam beberapa insiden. Ia berselisih dengan rekan setimnya, Ruud van Nistelrooy, yang tersinggung dengan gaya bermain sang pemain sayap yang dianggap suka pamer. Setelah Piala Dunia 2006, di mana ia terlibat dalam insiden yang menyebabkan rekan setimnya di klub Wayne Rooney diusir dari lapangan, Ronaldo secara terbuka meminta transfer. Namun, transfer itu tak terjadi. Malah tahun itu terbukti menjadi tahun terobosannya, karena ia melampaui batas 20 gol untuk pertama kalinya dan memenangkan gelar Liga Premier pertamanya. Selain itu, sepanjang musim 2006-2007, ia mengumpulkan sejumlah penghargaan individu, memenangkan PFA Players of the Year, PFA Finest Player of the Year, PFA Young Player of the Year, dan FWA Football of the Year. Musim 2007-2008, Cristiano berhasil mencetak hat-trick pertamanya dalam karir, dan untuk Manchester United saat mengalahkan Newcastle United 6-0. Dan akhirnya, banyak trofi, baik secara tim maupun secara individu, ia dapatkan. Secara tim dan kolektif, timnya berhasil menjuara lagi Liga Premier Inggris dan UEFA Champions League. Dan sebagai individu, ia memenangkan Premier League Golden Boot, European Golden Shoe, PFA Players of the Year, PFA Fans Player of the Year,
dan FWA Footballer of the Year. Tak lama setelah itu, Cristiano dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Namun di musim 2008-2009, ia bertahan di United. Satu momen di semifinal Champions League lawan Porto, tendangan dari jarak 40 yard, membuatnya meraih penghargaan Puskás Award. Sayangnya, di final United kalah 0-2 dari Barcelona. Di musim terakhirnya bersama United, Cristiano mempersembahkan English Premier League dan Camden Cup. Dan secara total, selama 6 musim bersama United dengan total 292 penampilan dan 118 gol. 1 Juli 2009 menjadi hari bersejarah, karena hari itu ada 2 rekor dunia dipecahkan. Biaya transfer pemain yang sebelumnya dipecahkan atas transfer Ricardo Kakak ke Real Madrid sebesar 67 juta euro, hanya selang beberapa hari dipecahkan lagi oleh Real Madrid itu sendiri untuk transfer Cristiano Ronaldo dengan biaya 94 juta euro. Lalu rekor presentasinya sebagai pemain Real Madrid. Sebanyak 80 orang menyambutnya di Stadion Santiago Bernabeu. Ini adalah rekor dunia, memecahkan rekor 25 tahun 75.000 orang pada presentasi Diego Maradona untuk Napoli. Dia memakai nomor 9 di musim pertamanya, karena nomor 7 masih dimiliki Raul Gonzalez. Debut resminya untuk Real Madrid pada 29 Agustus 2009 dalam pertandingan La Liga melawan Deportivo de La Coruña. Dia mencetak gol dan Real Madrid menang 3-2. Pada tanggal 23 Oktober 2010, Ronaldo mencetak 4 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam karirnya saat menang 6-1 melawan Racing de Santander. Musim perdananya diwarnai absen 7 minggu. Cedera yang didapatnya saat bermain untuk timnas. Namun Cristiano berhasil mencetak 33 gol di musim tersebut. Sayangnya, musim pertamanya bersama Madrid berakhir tanpa trofi. Kampanye musim 2010-2011 diawali dengan penyematan nomor 7 setelah kepergian Raul ke Schalke 04. Ia menjadi pemain pertama di La Liga yang mencetak 40 gol lebih. Dari 54 penampilan musim itu, Cristiano mencetak 53 gol. Selain trofi LPGC, Ronaldo memenangkan Golden Shoe untuk kedua kalinya. Menjadi pemain pertama yang memenangkan peragaan tersebut di liga yang berbeda. Cristiano mencetak gol sundulan di perpanjangan waktu di final Copa del Rey 2011 melawan rival Barcelona. Golnya menjadi penentu kemenangan, sehingga menjadi trofi pertama Ronaldo di Spanyol. Pada 2 November 2011, Cristiano mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 di fase grup Liga Champions melawan Olympique Lyon. Gol kedua adalah golnya yang ke-100 untuk Real Madrid. Dia mencapai ini hanya dalam 105 pertandingan. Dia mencetak gol La Liga ke-100 untuk klubnya hanya dalam 92 penampilan dalam kemenangan 5-1 melawan Real Sociedad pada 24 Maret 2012. Total musim tersebut, Cristiano Ronaldo mencetak total 60 gol dari 55 pertandingan di semua kompetisi bersama Real Madrid. 46 gol dicetak di La Liga, 10 gol di Liga Champions, dan 4 gol di turnamen lainnya seperti Copa del Rey dan Supercopa Espanya. Trofi La Liga pertamanya didapatkan musim 2011-2012 ini. Diawali dengan memenangkan Supercopa de Espanya 2012, dia mencetak gol dari kedua kakinya saat Real Madrid menang melawan Barcelona. Di musim ini,
Cristiano mencetak hat-trick pertamanya di Liga Champions dalam kemenangan 4-1 lawan Ajax Amsterdam. Pada 6 Januari 2013, Ronaldo menjadi kapten klubnya untuk pertama kalinya. Lalu Mei 2013, ia mencetak golnya yang ke-200 untuk Real Madrid dalam kemenangan 6-2 melawan Malaga. Dia finish sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions musim itu. 2013-2014, Gareth Bale bergabung dan membentuk trio bersama Karim Benzema dengan julukan BBC. Cristiano terus mencetak gol dengan produktif dengan 69 gol pada tahun 2013. Ia berhasil mengawinkan Ballon d'Or 2013 dan FIFA World Player of the Year untuk pertama kalinya dalam karirnya. Bersamaan dengan prestasi individunya, Cristiano menikmati kesuksesan tim karena ia membantu Madrid memenangkan La Decima, Piala Eropa ke-10 mereka. Mencetak gol penalti pada menit ke-120 dalam kemenangan 4-1 atas rival sekota Atletico Madrid. Menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 2 final Champions League untuk 2 tim pemenang yang berbeda. Sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi untuk ketiga kalinya dengan rekor 17 gol. Ia dinobatkan sebagai UEFA Best Player in Europe. Cristiano mencetak 31 gol dalam 30 pertandingan Liga, yang membuatnya meraih LPGC dan European Golden Shoe bersama dengan Luis Suarez dari Liverpool. Pada 4 Mei, Ronaldo mencetak gol volley tumit belakang di menit-menit akhir dalam pertandingan lawan Valencia, yang terpilih sebagai gol terbaik musim tersebut oleh Liga Nasional de Football Profesional yang memberinya penghargaan Best Player in La Liga. Selama musim 2014-2015, Cristiano mencetak rekor pribadi baru dengan 61 gol. Dan setelah memenangkan FIFA Club World Cup 2014, Ronaldo menerima Ballon d'Or 2014. Bergabung dengan Johan Cruyff, Michel Platini, dan Marco van Basten sebagai penerima 3 kali Ballon d'Or. Madrid finish di posisi kedua di La Liga dan tersingkir di babak semifinal Champions League. Namun, dengan 10 gol, ia menjadi pencetak gol terbanyak untuk musim ketiga berturut-turut bersama Messi dan Neymar. Pada 5 April, ia mencetak 5 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam karirnya, termasuk hat-trick dalam 8 menit. Dalam kemenangan telak 9-1 atas Granada. Gol ke-300-nya untuk klubnya menyusul 3 hari kemudian dalam kemenangan 2-0 melawan Rayo Vallecano. Ia mengakhiri musim dengan 48 gol, memenangkan LPGC kedua berturut-turut dan European Golden Shoe untuk keempat kalinya. Sebuah rekor. Musim 2015-2016, ia kembali menghadirkan Piala Champions League untuk publik Bernabeu. Setelah di final kembali mengalahkan Atletico Madrid melalui drama adu penalti 5-3. Ini adalah gelar ketiganya dan menghasilkan Ballon d'Or keempatnya. Di musim ini juga, Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid. Pada 12 September 2015 lawan Espanyol, mencetak 230 gol dalam 203 pertandingan, melampaui pemegang rekor sebelumnya, Raul González. Cristiano juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Champions League dengan hat-trick di pertandingan grup pertama lawan Shakhtar Donetsk. 2 gol melawan Malmo
dalam kemenangan tandang 2-0 pada 30 September membuatnya mencapai tonggak sejarah 500 gol karir untuk klub dan negara. Pasca itu, Cristiano melanjutkan tugas di Piala Eropa 2016. Tahun tersebut, ia kembali mencapai final, namun gagal meneruskan perjuangannya saat melawan tuan rumah Prancis akibat cedera tackle Dimitri Payet. Sampai akhirnya, di menit 109, pemain pengganti Eder mencetak gol dan memenangkan Portugal juga Cristiano untuk gelar internasional pertamanya. Pada April 2017, ia menjadi pemain pertama yang mencapai 100 gol di UEFA Champions League setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-2 perpanjangan waktu melawan Bayern Munchen. Di final, Cristiano mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Juventus, sehingga ia mencapai 12 gol untuk musim tersebut, menjadikannya mencetak gol terbanyak kompetisi untuk musim kelima berturut-turut, serta pemain pertama yang mencetak gol di 3 final di era Liga Champions League, dan gol kedua adalah gol ke-600 dalam karir seniornya. Ia berhasil memainkan gelar La Liga dan Champions League. Di Liga domestik, ia berhasil 25 gol. Ini kali pertama ada klub yang mampu back-to-back untuk gelar Champions League. Pada tanggal 23 Oktober 2017, penampilannya sepanjang tahun 2017 membuatnya dianugerahi penghargaan The Best FIFA Men's Player untuk tahun kedua berturut-turut. Sehari kemudian, Cristiano memenangkan Ballon d'Or, menerima penghargaan kelima kalinya di Menara Eiffel di Paris, dan pada tanggal 3 April 2018, Ronaldo mencetak 2 gol pertama dalam kemenangan tandang 3-0 lawan Juventus di perempat final Liga Champions. Ada momen menarik saat dia melakukan gol salto. Bek Juventus, Andrea Barzagli, menggambarkan saldo akrobatik tersebut sebagai gol PlayStation. Pada final tanggal 26 Mei, Madrid mengalahkan Liverpool 3-1, yang artinya Cristiano mendapatkan gelar Liga Champions-nya untuk kelima kalinya, pemain pertama yang melakukannya, dan Real Madrid melakukan hat-trick untuk gelar Champions League, sesuatu yang entah kapan atau disamai atau dipecahkan. Di akhir turnamen, ia finish sebagai pencetak gol terbanyak turnamen untuk musim ke-6 berturut-turut dengan 15 gol. Setelah final, Ronaldo merujuk pada masanya bersama Madrid dalam bentuk lampau, memicu spekulasi bahwa ia bisa meninggalkan klub. Rumor pun berubah menjadi transfer nyata. Ia bergabung dengan Juventus pada tahun 2018 dengan biaya 100 juta euro. Transfer tersebut menjadi transfer tertinggi yang pernah dilakukan untuk pemain berusia di atas 30 tahun dan tertinggi yang pernah dibayarkan oleh klub Italia. Pada tanggal 18 Agustus, Ronaldo melakukan debutnya dengan kemenangan tandang 3-2 melawan Chievo Verona. Pada tanggal 19 September, dalam pertandingan Liga Champions pertamanya untuk Juventus, ia diusir keluar lapangan saat melawan Valencia. Kartu merah pertamanya dalam 154 penampilan di Liga Champions. Pada leg kedua melawan Valencia di kandang sendiri, Cristiano memenangkan 100 pertandingan Liga Champions, menjadi pemain pertama yang pernah melakukannya. Cristiano memenangkan trofi pertamanya bersama klub pada 16 Januari 2019, Supercoppa Italiana 2018, setelah ia mencetak satu-satunya gol melalui sundulan melawan AC Milan. Pada 10 Februari,
Cristiano mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Sassuolo. Pertandingan tandang ke-9 berturut-turut di mana ia mencetak gol di Liga, menyamai rekor Giuseppe Signori dalam satu musim Serie A. 12 Maret 2019, Cristiano mencetak hat-trick dalam kemenangan kandang 3-0 melawan Atletico di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, di mana sebelumnya kalah 0-2 pada leg pertama. Giornata ketiga pada tanggal 20 April 2019, Cristiano melawan Fiorentina, laga penutup Scudetto musim tersebut. Dengan kemenangan 2-1, ia menjadi pemain pertama yang memenangkan gelar Liga di dua liga berbeda, Inggris, Spanyol, dan Italia. Dengan 21 gol dan 8 assist, Cristiano memenangkan penghargaan Serie A Most Valuable Player 2019. 1 Oktober 2019, ia mencapai beberapa tawaran sejarah dalam kemenangan Juventus 3-0 di babak grup Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, termasuk memecahkan rekor Iker Casillas untuk kemenangan terbanyak di Liga Champions sepanjang masa. Pada 18 Desember, Ronaldo melompat setinggi 8 kaki 5 inci atau 2,57 meter. Lompatan yang lebih tinggi dari Mister Gawang untuk mencetak gol kemenangan melalui sundulan dalam kemenangan tandang 2-1 melawan Sampdoria. Ia mencetak hat-trick pertamanya di Serie A pada 6 Januari 2020. Dalam kemenangan kandang 4-0 melawan Cagliari, dan Cristiano pun menjadi pemain kedua yang mencetak hat-trick di Liga Premier, La Liga, dan Serie A. Cristiano tercatat sebagai pemain tertua pada usia 35 tahun dan 166 hari yang mencetak lebih dari 30 gol di salah satu dari 5 liga top Eropa sejak hidup bersama Arsenal pada tahun 1948. Pada tanggal 26 Juli, pada Giornata 26, Cristiano mencetak gol pembuka dalam kemenangan kandang 2-0 atas Sampdoria. Kemenangan yang memastikan gelar Scudetto ke-9 kalinya secara beruntun. 2019-2020 diselesaikan Cristiano dengan mencetak 37 gol di semua kompetisi. Pada 2 Maret 2021, ia mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Spezia dalam pertandingan Liga ke-600-nya. Untuk menjadi pemain pertama yang mencetak setidaknya 20 gol dalam 12 musim berturut-turut di 5 liga top Eropa. Lalu pada 12 Mei, Cristiano mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Sassuolo untuk mencapai gol ke-100-nya. Di semua kompetisi, pada penampilan ke-131-nya, menjadi pemain Juventus tercepat yang mencapai prestasi tersebut. Dengan kemenangan Juventus di final Coppa Italia 2021 pada 19 Mei, Cristiano menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan setiap trofi domestik utama di Inggris, Spanyol, dan Italia. Cristiano mengakhiri musim dengan 29 gol liga, memenangkan penghargaan Capo Cannonieri untuk pencetak gol terbanyak dan menjadi pemain sepak bola pertama yang finish sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. 27 Agustus 2021, Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk merekrut kembali Cristiano, dikabarkan di angka 15 juta euro. Cristiano dibeli nomor punggung 7 setelah Edinson Cavani setuju untuk beralih ke nomor 21. Penjualan jersey Cristiano dalam 24 jam pertama dilaporkan memecahkan rekor sepanjang masa setelah transfer, bahkan melampaui Messi setelah kepindahannya ke Paris Saint-Germain. 11 September 2021,
Cristiano melakukan debut keduanya di Old Trafford, mencetak 2 gol pembuka dalam kemenangan Liga 4-1 lawan Newcastle United. Ia menyelesaikan musim dengan 24 gol di semua kompetisi, membuatnya masuk dalam Premier League Team of the Year dan pemenang penghargaan pemain terbaik Sir Matt Busby United. Tetapi United finish di posisi ke-6 dan hanya lolos ke UEFA Europa League. Akibatnya, Cristiano tidak meraih trofi, yang ini adalah kali pertama sejak 2010. Setelah meningkatnya ketidakpuasan dengan arah United di dalam dan di luar lapangan, di musim keduanya, ia tak lagi menjadi pilihan utama pelatih Ten Hag, yang menyebabkan United mengakhiri kontraknya pada 22 November. Setelah wawancara dengan Piers Morgan, di mana Ronaldo mengatakan, United telah mengkhianati saya. Manchester United yang tidak menghormati saya telah mengkhianati saya dan menjadikan saya kambing hitam, ucap Cristiano dalam wawancara eksklusif dengan Piers Morgan. Dan setelah turnamen Piala Dunia 2022, ia tak pernah kembali ke Old Trafford. Di periode keduanya, dia melewati 58 laga dengan 27 gol. Cristiano Ronaldo diperkenalkan sebagai pemain baru Al-Nassr dalam acara megah di Stadion Misol Park, Riyadh, Selasa 3 Januari 2023. Dihadiri 30.000 penonton, momen ini ditonton oleh 3 miliar orang secara global, melampaui final Piala Dunia 2022. Cristiano menandatangani kontrak 2,5 tahun hingga 2025 dengan estimasi nilai mendekati 200 juta euro per tahun. Kelak, kepindahannya ke Al-Nassr memicu revolusi dalam sepak bola Asia, dengan banyak pemain dari liga lain, khususnya dari Eropa, pindah ke klub Saudi Pro League. Ia melakukan debutnya untuk Al-Nassr pada 22 Januari 2023 sebagai kapten klub. Bermain baru 90 menit dalam kemenangan 1-0 melawan Al-Ettifaq. Gol pertamanya saat melawan Al-Fateh dari titik putih dengan hasil imbang 2-2. Pada 9 Februari, Cristiano mencetak 4 gol dalam kemenangan 4-0 atas Al-Aweda. Gol pertamanya dalam pertandingan tersebut merupakan gol Liga ke-500 dalam karirnya. Dalam final Piala Champions Klub Arab pada 12 Agustus 2023, Cristiano mencetak 2 gol saat mereka mengalahkan rival Al-Hilal 2-1 setelah perpanjangan waktu. Cristiano mencetak 6 gol dalam kompetisi tersebut. Cristiano mencetak 54 gol di semua kompetisi untuk Al-Nassr dan Portugal dalam 1 tahun kalender 2023. Menjadikannya pencetak gol terbanyak pada tahun 2023 dan mencapai rekor pencetak gol yang sama seperti pada tahun 2016. Pada 27 Mei 2024, Cristiano melampaui rekor Abdirazak Hamdallah untuk gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim Saudi Pro League dalam pertandingan melawan Al-Ittihad. Cristiano mencetak gol Liga ke-34 dan ke-35 dalam kampanye tersebut. Ia juga menjadi pemain sepak bola pertama yang menjadi pencetak gol terbanyak di 4 liga berbeda: English Premier League, La Liga, Serie A, dan Saudi Pro League. Di tahun 2024, Cristiano mencetak gol profesionalnya ke-900 saat Portugal mengalahkan Kroasia di UEFA Nations League pada 6 September 2024. Dan berikut rincian Cristiano Ronaldo sampai dengan di angka 900 gol.
Namun sayangnya, sejauh ini Cristiano belum sekalipun meraih trofi domestik bersama Al-Nassr. Sekian musim mencoba, masih belum berhasil. Tapi Al-Nassr masih terus memperpanjang kontraknya. Terakhir, di Juni 2025, kontraknya diperpanjang hingga Juni 2027 dengan kabar yang beredar dengan bayaran di angka 70 juta euro atau 1,32 triliun per tahun. Bersama tim nasional, Cristiano memiliki 3 trofi. Kegagalan pertamanya adalah saat menjadi tuan rumah Euro 2004. Siapa yang akan menyangka saat itu jika Yunani bisa melaju ke final dan Portugal mengalami lagi kekalahan dari Yunani. Dan akhirnya, trofi pertama di 2016 saat ia memenangkan UEFA Euro Cup saat mengalahkan Prancis di final. Sebuah momen yang sudah lama ia tunggu dan hampir saja gagal lagi. Karena tackle dilakukan pemain Prancis, Dimitri Payet, membuatnya keluar lapangan di menit ke-88. Beruntung, pada perpanjangan waktu, Eder mencetak gol dan menghadirkan gelar internasional pertama untuk Portugal dan Cristiano. Kemudian di 2019, turnamen baru diciptakan oleh UEFA Nation League, yang finalnya digelar di Estado do Dragão, Porto, Portugal. Mengalahkan Belanda dengan skor 1-0, membuat Portugal mendapatkan gelar kedua internasionalnya. Dan pada gelaran 2025, kembali Cristiano CS menggondol Piala UEFA Nation League. Portugal memenangkan final melawan Spanyol. Cristiano berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61. Dan hasil imbang 2-2 membawa mereka pada perpanjangan waktu dan babak adu penalti. Dalam drama tersebut, akhirnya mereka menyudahi perlawanan Spanyol dengan skor 5-3. Selain award yang banyak dikenal, Cristiano juga pernah mendapatkan Globe Soccer Award dalam kategori Best Player of the Year Award sebanyak 7 kali. Yaitu tahun 2011 dalam 2 kategori Best Player of the Year Award dan Best Media Attraction in Football. Pada gelaran 2014, kembali memenangkan Best Player of the Year Award dan Marca Fans Favorite Player. Di 2016, ia mendapatkan Best Player of the Year Award dan kategori Goodwill Award. 2017, untuk keempat kalinya, Cristiano dinobatkan Best Player of the Year Award pada Globe Soccer Award. Hat-trick Champions League di 2018 menobatkannya menjadi Best Player of the Year Award dan Globe Soccer 433 Fans Award. 2019 diwadahi dengan Scudetto dan Supercoppa Italiana serta trofi UEFA Nation League menghasilkan Best Man Player of the Year pada Globe Soccer Award. Di tahun 2020 dalam kategori berbeda, yakni Player of the Century 21. 2021, Cristiano dianugerahi Top Goal Soccer of All Time. Tahun 2023, dalam Globe Soccer Award, memperoleh Fans Favorite Player of the Year. 2024, dalam 2 kategori Best Middle East Player and Top Goal Soccer of All Time. Dan dalam edisi terakhir di tahun 2025, ia dinobatkan kembali sebagai Best Middle East Player dan Special Award Player of the 21st Century. Sebagai pesepak bola profesional, Cristiano sudah memenangkan banyak hal. Dan kini di usianya yang sudah memasuki 40 tahun, ditambah adanya perpanjangan kontrak dari Al-Nassr, akankah tahun ini Cristiano dapat mempersembahkan sebuah trofi untuk Al-Nassr?
Atau akankah satu-satunya Piala Internasional, trofi Piala Dunia 2026 akan direngkuhnya? Dan di usia berapa ia akhirnya memutuskan pensiun? Karena sekalipun sepanjang karir ia selalu dibandingkan pencapaian dia dengan Lionel Messi, kelak saat ia benar-benar memutuskan pensiun sebagai pencinta dan penonton sepak bola, kita akan merasa kehilangan sosok dan tontonan khas Cristiano Ronaldo.